al barokah la tujadu illa bil jiddi wal harokah. Jadi keberkahan itu tidak didapatkan kecuali dengan adanya kerja keras dan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk penonton setia YouTube channel PPTQ Quantum Qalbu Tresnorejo dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai seorang khatimah 30 juz PPTQ Quantum Qalbu, yaitu Mbak Lutfiah Suryati. Suryati ini insya Allah akan manggung pada Khatmil Quran tahun ini di PPTQ Quantum Qalbu Tresnorejo. Gimana Mbak Lutfi, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Lulu. Mbak Lutfi ini kan seorang khatimah 30 juz yang pastinya sudah menghafalkan beratus-ratus surat, berpuluh-puluh juz dan sampai bahkan beribu-ribu ayat. Apa sih tips and trik Mbak Lutfi dalam menghafalkan itu semua? Dari saya pribadi mungkin ada tips dari saya. Yang pertama yaitu tentang bagaimana seseorang itu bisa mengatur waktunya dengan baik dan bisa memanfaatkan waktu yang telah diberi. Contoh kayak di pondok saya, di pondok kami, itu di pondok pesantren Ta'limul Quran Quantum Qalbu, itu ada waktu untuk menambah hafalan, itu waktunya bis maghrib. Kemudian ada waktu murojaah juga, dan ada waktu untuk derus wajib. Semuanya itu waktu diberi oleh pondok untuk semua santri. Maka bagaimana santri-santri tersebut bisa memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak, bisa memanfaatkan waktu yang telah diberi atau tidak. Jadi kita ini harus bisa memanfaatkan waktu yang udah dikasih oleh ibu, nyai atau pak kiai di pondok tersebut. Kemudian juga di samping kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita juga bisa nih mengatur waktu dengan baik. Apalagi santri pondok pesantren Ta'limul Quran ini sambil sekolah formal, ya kan, sambil sekolah formal, maka waktu yang dikasih oleh pondok itu harus kita saring lagi, agar waktu-waktu selain waktu yang dikasih oleh pondok kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Contoh seperti kita sekolah formal. Kalau saya sendiri sih kalau lagi sekolah formal itu bawa Quran, Mbak. Bawa Quran. Jadi ketika gurunya ini nggak hadir, kita bisa deres di situ. Kita bisa nambah hafalan, bisa murojaah dan lain sebagainya. Itu namanya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan waktu yang ada. Terus kita bisa mengatur waktu juga dengan baik. Jadi waktu-waktu longgar, ketika hari Ahad, itu kan waktu libur ya Mbak. Waktu libur, ketika orang-orang lagi pada main, lagi pada shopping apa dan lain sebagainya, kita sibuk deres. Itu termasuk salah satu kita bisa mengatur waktu dengan baik. Itu pertama. Jadi kita bisa mengatur waktu dengan baik. Terus kemudian yang kedua itu kalau saya kan ada namanya Quran pojokan ya Mbak. Jadi saya semuanya itu memakai Quran pojokan. Rata-rata kebanyakan kalau menghafal Quran itu memakai Quran pojokan. Itu gimana sih? Kok bisa ngafalin apa per ayat, apa langsung satu pojok, apa gimana? Kalau saya sih jadi ketika kita menghafal, contoh ayat innal ladzina kafaru, itu kan juz 1 Mbak. Jadi kita ini baca binador dulu. Binador sekali innal ladzina kafaru dengan melihat. Fungsinya apa? Agar mata kita ini bisa merekam ayat-ayat tersebut. Mata kita bisa merekam, kemudian diusahakan, bahkan diharuskan ketika kita menghafal itu kita berusaha mengeluarkan suara. Jangan cuma di dalam hati, mengeluarkan suara agar telinga kita ini terdengar. Di samping mata kita berfungsi untuk merekam, telinga kita juga untuk mendengar. Itu sangat efeknya sangat tajam sekali untuk otak kita, untuk daya ingat menghafal kita. Jadi kalau menghafal itu dengan melihat, pertama kita rekam dulu nih kalimat-kalimatnya. Kemudian ketika 3 kali dengan binador,
sekiranya Al-Quran udah kita Al-Quran bisa kita tutup dan bisa kita baca tanpa kita melihat, berarti kita udah bisa nih buat dihafalin ayat ini. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bisa mengatur waktu dengan baik. Terus yang kedua itu bisa kalau mau menghafal Quran itu dengan binadzur dulu. Jadi nggak langsung hafalan, tapi dengan melihat ayat-ayatnya bagaimana. Mata kita berfungsi untuk merekam, telinga kita juga untuk mendengar. Kemudian mulut kita usahakan berbicara. Begitu Mbak dulu. Kemudian tips yang ketiga itu murojaah Mbak. Jadi murojaah ini adalah perkara yang sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Kalau saya pribadi itu, misal saya sekarang menghafal Quran juz 10 pojok kelima, maka saya harus mengulang di hari itu pojok pertama, pojok kedua, 3, 4, sampai 5. Dan 5 pojok ini harus saya setorkan, maksudnya harus minta disimak gitu. Kalau nggak sama gurunya, ya sama temennya minta disimak agar semakin kuat hafalannya. Itu yang harus disimak oleh orang lain, itu 5 pojok itu. Tapi ada juga nih murojaah yang harus saya deres sendiri. Jadi murojaah yang harus tetap saya baca walaupun nggak disimak. Itu ada 3 juz. Jadi minimal sehari. Ketika saya ini udah enggak, jadi bertahap gini Mbak. Saya masih juz 5 waktu itu. Masih juz 5 berarti murojaah yang harus saya lakukan itu adalah 1 juz. Waktu itu dulu 1 juz. Jadi ketika saya juz 5, maka 5 pojok terakhir yang saya setorkan itu harus saya setorkan ke teman. Kemudian ada 1 juz yang harus saya murojaah sendiri. Itu 1 juz. Kemudian ketika saya udah naik juz 10, bertahap itu. Jadi murojaah tiap harinya itu enggak 1 juz lagi, tapi 3 juz. Itu murojaah yang harus saya sendiri membiasakan. Tapi murojaah yang 5 pojok itu tetap harus saya setorkan ke orang, ke teman atau ke guru saya gitu. Itu yang ketiga. Tipsnya murojaah itu sangat penting bagi para penghafal Al-Quran. Jangan sampai cuma menghafal-hafal doang tapi nggak ada mengulangnya. Dikhawatirkan nanti hafalannya cepat hilang. Kemudian tips yang keempat dari saya itu diusahakan untuk sholat malam. Minimalnya itu ketika setelah sholat isya satu rakaat aja sholat witir minimalnya. Bahkan kalau bisa ya sholat tahajud lah malam-malam jam 3. Itu sangat dianjurkan sekali agar hafalan kita semakin kuat. Di antara fadilahnya sholat witir itu kan Mbak, melancarkan hafalan, memudahkan kita untuk hafalan, menambah daya ingat kita dan lain sebagainya. Banyak sekali fadilahnya. Maka dianjurkan kepada para penghafal Quran untuk dijaga sholat malamnya gitu. Mbak Lutfi ini kan seorang khatimah 30 juz. Jadi menurut Mbak Lutfi itu lebih baik menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu atau belajar kitab terlebih dahulu? Menghafal Quran atau belajar kitab dulu? Iya. Kalau menurut saya ya Mbak, yang namanya orang menghafal Al-Quran itu kalau hanya sekedar menghafal-hafal saja itu kurang sempurna. Iya benar. Jadi harus harus diajarkan juga kitab-kitabnya. Seperti apalagi ilmu fikih, ilmu yang menyangkut keabsahan kita dalam sholat dan ibadah sehari-hari kita, itu sangat-sangat penting diajarkan di pondok pesantren. Nah, ibarat kata nih Mbak, kita disuruh milih antara nasi dan air putih. Itu perumpamaan kita antara Al-Quran dulu apa kitab dulu. Kan sama-sama tidak bisa memilih karena keduanya emang sama-sama penting. Jadi kalau misalnya kita menghafal Al-Quran dulu, tapi kitabnya itu nggak kita pelajarin, itu kita hanya menghafal-hafal doang tapi tidak mengetahui isi kandungannya, kemudian tidak mengetahui maksudnya, itu kan kurang sempurna dalam menghafal Al-Quran. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang tentang mendirikan sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakah, itu kan menjelaskan tentang perintah sholat. Nah, gimana nih cara kita mengetahui sholat kita udah benar apa belum, syarat-syaratnya terpenuhi apa belum, rukun-rukunnya, kemudian apa sih yang membatalkan sholat. Terus kalau membaca Al-Fatihah itu kalau tidak kedengar telinga apakah sah sholatnya atau tidak, itu kan dipelajari dalam kitab fikih.
Makanya pondok pesantren kami, pondok pesantren Ta'limul Quran Quantum Qalbu ini, di sisi kita mengajarkan Al-Quran, Ta'limul Quran itu ada menyangkut mempelajari juga tentang kitab-kitabnya agar semuanya itu jalan secara sempurna. Menghafal Qurannya oke, kitabnya oke, kita ibadah juga kita tahu yang mana yang membatalkan, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang tidak, itu kita insya Allah bisa tahu. Sedikit spoiler buat teman-teman, kenapa Abah Tamam dan ibunya Nur Afifatul Khairah Al-Hafidhah itu menamai pondok kami itu Pondok Pesantren Ta'limul Quran. Kenapa bukan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran? Karena Abah dan Ibu itu ingin selain kami menghafalkan Al-Quran, kami juga dapat mempelajari dan mengkaji sekaligus mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan begitu, Mbak? Iya, betul sekali, Mbak. Oh ya, Mbak, sebelum dilanjutkan kita minum dulu ya, biar nggak seret. Silakan diminum, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, ada satu fun fact nih dari Mbak Lutfi. Jadi Mbak Lutfi itu kan sudah hafal 30 juz. Mbak Lutfi itu mendapatkan beasiswa di salah satu universitas di Kebumen, betul kan Mbak? Jadi selain menjadi santri, Mbak Lutfi ini juga berarti kuliah dan sekaligus hikmah ya? Nggih, Mbak. Menurut Mbak Lutfi, seberapa penting sih dalam Mbak itu memaknai kata hikmah? Hikmah, saya jadi keingat dawuhnya Gus Reza. Ya. Beliau pernah berkata kalau al-barokah la tujadu illa bil jiddi wal harokah. Jadi keberkahan itu tidak didapatkan kecuali dengan adanya kerja keras dan perjuangan. Jadi kalau yang namanya hikmah itu di situ tuh udah suatu hadiah tersendiri bagi saya. Ketika saya bisa hikmah kepada guru-guru saya, kepada orang tua saya, itu suatu anugerah tersendiri, Mbak. Iya. Karena yang namanya hikmah itu kita ini bekerja atau berjuang untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Sedangkan ridho Allah kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali ada wasilah di atas kita, yaitu guru-guru kita, Mbak. Nah makanya kita agar mendapatkan barokah dari guru-guru kita, ya kita harus berkhidmat. Dengan salah satunya itu dengan berkhidmat itu, Mbak. Dengan berkhidmat insya Allah kita akan keluberan barokahnya beliau-beliau. Dan dengan berkhidmat itu kita akan mudah dalam menggapai semua yang kita mau. Jangankan untuk menghafal Quran, menghafal kitab, alfiyah atau apapun, ketika kita sudah mendapatkan ridho dari Allah dan guru-guru kita, insya Allah semuanya akan mudah. Begitu, Mbak. Amin. Jadi intinya kalau mondok itu nggak akan ada kata ruginya ya Mbak? Nggak akan ada, walaupun cuman sekedar nyapu atau ngambil sampah. Kalau kita niatkan untuk hikmah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti pahala yang berlipat ganda. Karena yang namanya santri itu di pondok itu tidurnya aja udah dapat pahala. Gitu, Mbak. Nikmat sekali ya Mbak kalau di pondok. Siapakah sosok inspiratif Mbak Lutfi itu dalam menghafalkan Al-Quran? Sosok inspiratif, kalau waktu saya masih dalam proses menghafal itu saya memiliki teman-teman yang dia itu hafalannya udah banyak. Itu menjadi ketika kita melihat orang yang lebih banyak hafalannya, kita akan terinspirasi untuk lebih getol lagi gimana caranya aku bisa kayak dia atau bisa melebihi dia. Tapi setelah saya mukim di Kebumen ini, alhamdulillah saya bertemu dengan ibunya Nur Afifah. Jadi dengan berkat beliau, saya ini bisa terjun di masyarakat, juga bisa membumikan Al-Quran, alhamdulillah. Dan dengan melihat beliau aja, apalagi waktu beliau deres atau apapun, itu menambah semangat saya dalam menghafal Al-Quran, apalagi dalam murojaahnya gitu. Kemudian juga saya juga berkat beliau dimasukkan dalam organisasi yang namanya JMQH, Jamiah Mudarrosatil Quranil Hafidhot. Itu adalah kumpulan organisasi para penghafal Al-Quran. Jadi di Kebumen itu ada yang namanya JMQH. Nah, kalau saya nggak kenal sama Ibu Ifah, mungkin saya nggak akan masuk dalam organisasi tersebut. Dan alhamdulillah setelah saya masuk, jadi tambah semangat, tambah banyak kenalan-kenalan yang udah hafid Quran. Jadi di situ saya tambah
gimana caranya supaya hafalan saya itu terus meningkat begitu Mbak. Barokah Al-Quran lah Nggih, ya Mbak. barokah Al-Quran. Oke, kesan Mbak selama mondok di PPTQ Quantum Qalbu itu apa sih? Kesan saya sangat senang karena bisa menjadi bagian atau santri dari Pondok Pesantren Ta'limul Quran Quantum Qalbu. Karena saya ini udah umur mau 23 ya Mbak. Masa sih Mbak? Nggih, bentar lagi udah mau 23. Karena rata-rata orang-orang di luar ini kalau udah umur segitu pasti pikirannya udah Nikah. udah ada yang nikah, udah ada yang punya anak mungkin. Tapi alhamdulillah saya masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji, itu suatu anugerah terbesar. Karena anak zaman sekarang kebanyakan untuk ngaji aja itu udah rasa ingin ngaji aja itu udah nggak ada, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Maka saya sangat salut dengan Pondok Pesantren Ta'limul Quran Quantum Qalbu. Di situ udah banyak banget anak-anak yang seumuran saya, yang umur 23, 25 itu yang seharusnya mereka udah mukim di rumah masing-masing, tapi mereka masih memutuskan untuk tetap mengaji. Itu saya sangat bahagia kenal mereka. Jadi untuk inspirasi saya sendiri bahwa di umur segitu bukan berarti halangan untuk orang-orang yang udah berumur untuk tidak mengaji lagi. Karena untuk mengaji itu patokannya bukan umur tapi tentang siapa yang mau. Okay. Dan itu juga termasuk anugerah dari Allah ketika kita masih bisa ngaji. Begitu Mbak. Ngomong-ngomong Mbak, tadi kan Mbak sempat nyeletuk umur Mbak nih. Berapa nih Mbak tadi? 23 ya Mbak? Mau 23. Oh, mau 23. Padahal itu udah umur yang biasanya kalau misalnya anak muda itu udah pengen ngebet banget nikah ya Mbak. Iya betul. Wah, udah banyak yang punya anak malah. Wah, cepet juga ya. Nah kalau Ini boleh masih tahu, jomblo malah. oh gitu, kasihan. Kalau boleh tahu apa sih kriteria pasangan Mbak? Kriteria pasangan. Mungkin kalau kriteria itu terlalu gimana ya Mbak? Ya mungkin seperti gus-gus kami. Aduh, siapa yang di mana? sini mungkin Gus Nado atau Gus Yamdal. Aduh, atau bisa dua-duanya Mbak? Atau bisa Oh, dua-duanya. boleh sih. Enggak, itu terlalu tinggi bagi saya Mbak. Oke, untuk yang terakhir, pesan Mbak Lutfi untuk sahabat-sahabat yang ingin dan sedang menghafalkan Al-Quran. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah atau yang ada di pondok, yang mau berangkat ke pondok, yang mau belajar Al-Quran dan sedang menghafalkan Al-Quran, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itulah yang terbaik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu malah yang tidak terbaik untuk kamu. Maksudnya sesuatu tersebut terburuk untuk kamu. Jadi kita selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Siapa tahu dengan cara kita berangkat ke pondok, kita belajar menghafal Al-Quran, itulah jalan yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Untuk teman-teman yang ada di pondok, ya ingat hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan difahamkan di dalam agama. Maka bersyukurlah untuk teman-teman yang masih mondok, kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu agama serta menghafalkan Al-Quran. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan masa depan yang lebih baik dan yang terbaik untuk kita besok hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jadi sampai di sini saja wawancara kali ini. Dan yang terakhir apa Mbak? Jangan lupa mondok di PPTQ Quantum Qalbu Tresnorejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.